vasodilator yang kita gunakan pada gagal jantung akut. Ya, jadi tadi gagal jantung akut itu ada obat yang kita gunakan pertama adalah imunoglobulin positif, yang kedua adalah vasodilator. Ya, imunoglobulin positifnya tadi bisa berarti ya, ada vitamin, dopamin, ya, ada juga inhibitor, ya, ada juga dan seterusnya. Kemudian ada juga ya ini yang menggunakan vasodilator ya seperti nitrat ya, nitrogliserin dan sebelum nitrofusit ya. Nah, secara umum mekanisme kerjanya itu sama, yaitu dia meningkatkan kadar nitric oxide ya, sehingga terjadi peningkatan siklus GMP ya, kemudian akan diikuti dengan relaksasi otot polos pembuluh ya. Bedanya nitrogliserin dengan sodium nitrofusit adalah kalau nitrogliserin dia efek relaksasinya tergantung dosis ya. Kalau kamu berikan pada dosis yang normal, ya dosis yang kecil yang normal ya, dia hanya mendilatasi vena ya, dia hanya venodilator, dia hanya menurunkan pelot. Tapi kalau kamu berikan pada dosis yang lebih tinggi, nitrogliserin ini selain mendilatasi vena, dia akan mendilatasi arter ya, jadi dilatasi dan arteriologis ya. Nah, kalau sodium nitrofusit dia sama kuatnya mendilatasi vena dan arter ya. Nah, karena itu sodium nitrofusit ini hati-hati sekali penggunaannya, dia bisa menyebabkan penurunan tekanan darah ekstrim ya, karena dia mendilatasi arteriologis ya. Nah, ini biasanya obat-obat golongan vasodilator ini ya, dan juga kalau pasien kita juga perhatikan tekanan darah pasien ya. Kalau tekanan darah pasien itu rendah ya, ini kita tidak berikan ya. Atau kalau mau diberikan ditambah obat lain ya, untuk meningkatkan tekanan darah. Berikutnya masih golongan vasodilator, yaitu adalah isosorbit binitrat dan hidralase. Nah, ini adalah suatu kombinasi obat ya. Berarti tadi udah kombinasi obat yang pertama itu yang KARNI ya. Nah, sekarang itu kombinasi obat yang lain, yaitu kombinasi antara ISDN dan hidralase ya. Kenapa ini saya bilang kombinasi? Karena kalau diberikan sendiri itu tidak bisa dipakai untuk aplikasi yang lain ya. Yang diberikan adalah yang untuk kombinasi ISDN dan hidralase. Nah, ISDN ini dia fungsinya mendilatasi vena, hidralase dia mendilatasi arter ya. Nah, ISDN ini sebenarnya salah satu obat dari golongan yang ketiga ya, jadi dia mekanisme kerjanya sama dengan tadi. Sedangkan hidralase ini mekanisme kerjanya ini memang tidak jelas bagaimana ya, tapi yang diketahui adalah dia mendilatasi arter. Nah, ISDN dan hidralase ini dikatakan dia paling efektif pada populasi tertentu, yaitu pada populasi ras kulit hitam ya. Meskipun pada kondisi di mana obat-obat amino yang biasanya kita berikan pada pasien gagal jantung tidak bisa kita berikan ya, kita bisa alternatif dikasih ISDN plus hidralase. Misalnya pada pasien yang kita tidak bisa berikan antagonis reseptor antagonis dari sistem angiotensin aldosteron ya, kita nggak bisa berikan ARNI, kita nggak bisa berikan SGLT, kita nggak bisa berikan ARB, bisa kita pertimbangan untuk menggantinya dengan kombinasi ISDN dan hidralase. Kemudian ada disinfektan. Nah, kalau disinfektan ini jarang ya kita gunakan, ini cuma aja ya. Dia adalah satu rekombinan BMP ya, brand natriuretic peptide ya. Dia memiliki efek natriuresis ya, jadi dia mengeluarkan natrium beserta dengan air ya, ekspresi natrium dan air. Kemudian efek sampingnya hipotensi dan komplikasinya pada pasien yang tekanan darahnya kurang dari 90 mm. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas berbagai macam obat yang digunakan untuk terapi gagal jantung ya, mulai dari yang positif yang meningkatkan kontraktilitas jantung, kemudian ada juga diuretik ya yang meningkatkan pelot yang melalui peningkatan diuretik ya, yang meningkatkan ekspresi oksigen. Kemudian ada juga antagonis sistem renin-angiotensin aldosteron, di mana di sini obatnya ada macam-macam, ada inhibitor, ada ARB ya, ada antagonis aldosteron, ada juga yang baru yang kombinasi ya, yang kita sebut dengan ARNI ya, kombinasi antara ARB dengan golongan lain yaitu mekanisme inhibitor. Kemudian berikutnya ada juga beta blocker ya,
di mana beta blocker ini ya bersama-sama dengan narkotik dari aldosteron ini kita gunakan untuk menghambat emboli jantung. Kemudian berikutnya adalah fase dilakukan lain, ya, obat dilakukan lain seperti yang dari golongan nitrat, ya, dan juga mungkin ada yang lain seperti itu. Nah, kemudian di sini kita balik ke bagian ini, ya, ini untuk mempermudahkannya, untuk mengingat ya mekanisme kerjanya yang mana sih yang dipengaruhi dari masing-masing golongan obat, ya. Kalau beta blocker berarti dari dia menghambat aktivitas simpatis, ya, dia juga menghambat sistem lainnya angiotensin aldosteron, ya. Kemudian kan inhibitor ARB CRA, ya, berarti dia kerjanya ya di sebelah sini, ya, menghambat sistem lainnya angiotensin aldosteron, ya. Kemudian kalau vasodilator, ya, berarti dia kerjanya di pembuluh darah, ya, dia menurunkan perot dan telot, ya, menghambat yang posisi dan konsentrasi tadi, ya. Kemudian ada juga diuretik, ya, diuretik dia kerjanya menurunkan perot, ya. Kemudian ada juga ya obat-obat yang golongan kopi positif yang kerjanya meningkatkan kontraktilitas dari jantung, ya. Jadi ini bagian yang digunakan untuk supaya lebih mudah ya dari APD untuk mengingat ya mekanisme kerja dari masing-masing golongan obat. Nah, selain obat yang langsung digunakan untuk tranquilizer jantung, ya, gagal jantung itu juga seringkali disertai dengan temuan lainnya pada pasien jantung, ya, dan mereka dengan komplikasi ya yang mungkin terjadi. Yang bisa kita berikan bersama-sama dengan itu adalah pertama antipsykotik, ya. Contohnya adalah warfarin, ya, kita akan mencegah jangan sampai terjadi stroke atau gangguan lambung. Kemudian juga kita berikan anti aritmia, ya, obat-obat yang mencegah terjadinya gangguan kondisi sistem di jantung, ya. Nah, anti aritmia ini tadi kan pilihannya itu ada beberapa yang untuk pasien gagal jantung bisa pakai amiodarone, ya, atau mungkin pakai digitalis tadi, ya. Jadi digitalis tadi ya selain dia punya efek neurotoksik positif, dia sebenarnya punya efek anti aritmia juga. Walaupun pada kadar yang toksik dia bisa menimbulkan aritmia, ya.